Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan keresahannya tentang produk dalam negeri yang makin tergerus produk impor yang merajalela diperjualbelikan di perdagangan elektronik atau e-commerce. Kegelisahan Presiden tersirat dari sikap pemerintah yang akan membatasi masuknya produk impor ke pasar domestik secara langsung melalui e-commerce agar pelaku usaha lokal tidak dirugikan. Namun bagi dua sisi mata uang, jika tidak tepat kebijakan tersebut bisa jadi justru merugikan Indonesia. Karena jika negara pengekspor melakukan tindakan balasan dengan membatasi masuknya produk asal Indonesia, maka pengusaha lokal pun bakal dikejari dan produk Indonesia tidak bisa mendunia. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Jumat 6 Oktober 2023 dengan tema Produk Lokal Terjungkal bersama saya, Gemma Tanjung. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Salabon. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Gemma. Sehat Bang Don? Sehat. Bang Don, sebelum kita akan membicarakan yang mengenai tadi produk lokal terjungkal, kita akan membahas terlebih dahulu sejumlah headline yang sudah ada di media Indonesia. Di halaman pertama ini kita akan membahas mengenai Surya instruksikan Mentan Syahrul mundur. Karena kan kemarin KPK juga sudah akan memanggil ya Mentan, dan Mentan juga sudah mengajukan surat resign kepada Mensesnek. Ini bagaimana Bang Don tanggapannya? Ya, kalau kita ikuti prosesnya ini adalah permintaan atau seruan dari Ketua Umum Nasdem Bang Surya Paloh untuk minta Mentan untuk mundur sehubungan dengan kasusnya yang sedang membelit dirinya tentang kasus, apakah kasus korupsi, apakah kepemilikan senjata dan seterusnya. Lalu kemudian begitu pulang dari Eropa, Ketua Umum meminta Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri. Dan ini sebuah tradisi politik yang menurut saya baru. Daripada menunggu diberhentikan dari sana, lebih baik minta mundur duluan. Itu sekaligus juga presiden yang baik untuk politik ataupun untuk birokrasi atau siapapun pemegang jabatan gitu. Ya, tapi kan sebenarnya memang hukumnya itu belum berjalan secara maju begitu ya, masih ada di awal-awal begitu. Iya, memang masih awal, tetapi daripada menunggu lebih lama, ini jalan yang paling bagus. Karena dengan begitu juga Pak Mentan atau Pak Syahrul Yassin Limpo juga fokus untuk menyelesaikan atau menghadapi kasusnya. Ya, dan juga hari ini kan sebenarnya dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo ya, Mentan ini. Kira-kira. Ya, kemarin belum ketemu ya, rencananya kan kemarin ya, tetapi saya rasa hari ini mungkin membawa, kalau tidak salah surat pengunduran diri sudah dikasih lewat Mensekap atau Mensesnek ya, kalau tidak salah. Tapi saya yakin hari ini mungkin tinggal minta pamit ke Presiden. Ya. Nah, kita juga akan beralih ke headline yang kedua nih Bang Don. Masih berkaitan sebenarnya dengan Mentan, karena Mentan ini kemarin ke Polda Metro Jaya ya melaporkan adanya dugaan pemerasan terhadap KPK. Tapi sampai sekarang polisi... Pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi Polda Metro Jaya tapi masih merahasiakan nih Bang Don. Pimpinannya siapa dan jumlah pemerasan ini nilainya berapa gitu. Ya, itu betul. Yang dirahasiakan itu tentang pemerasnya, lalu kemudian juga tentang jumlah uangnya. Tapi ini terkait dengan kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Kalau betul ada pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK, menurut saya itu betul-betul bencana besar. Ingat bahwa kepercayaan orang pada KPK tetap tinggi walaupun menurun. Tapi dengan kasus seperti ini kita merasa bahwa itu benteng, salah satu benteng terakhir kita untuk membersihkan pemerintahan atau membersihkan diri dari korupsi itu bisa rubuh. Jadi kita kehilangan kepercayaan, atau publik mungkin akan kurang percaya lagi atau tidak percaya lagi pada KPK. Ini menyangkut pimpinan, apalagi dengan cara memeras. Ini kan dan biasanya hal-hal seperti ini kan sering blackmail itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Makanya dari dulu selalu bagaimana hukum kita bisa tegak kalau itu seperti ibarat menyapu lantai dengan sapu kotor gitu. Ya, nah kalau ini kan memang masih pemeriksaan saksi ya Bang Don saat ini. Tapi Ketua KPK dirahasiakan karena ini untuk kepentingan penyidikan. Iya, tapi Ketua KPK ini sudah denial nih Bang Don, katanya tidak terjadi sebenarnya. Ya, segala sesuatu yang dianggap atau tuduhan buruk ya pasti denial. Tapi mungkin bukan ketua kan, mungkin yang lain. Siapa saja yang bisa tidak mungkin ada asap tanpa ada api gitu. Mudah-mudahan betul-betul tidak terjadi. Iya, berarti kita tapi kalau itu terjadi itu tragedi besar. Oke. Baik, kita juga akan beralih nih ke
Headline yang ketiga ini ada di halaman ketiga ya Bang Don ya, mengenai TNI jangan terjebak politisasi. Ini kan juga mengutip dari pidatonya Pak Jokowi kemarin ya ketika menjadi inspektur upacara di hari ulang tahun TNI yang mengatakan bahwa TNI ini harus menjaga keamanan dan juga netralitas ketika pemilu tahun depan. Iya, menjaga netralitas dan menjaga keamanan tidak berarti TNI ikut aktif. Paling tidak jangan sampai diasumsikan sebagai ikut aktif dalam politik praktis. Karena kita sudah sepakat sejak reformasi, udah TNI itu ada di barak, TNI itu pegang senjata, TNI itu jaga keamanan, TNI itu jaga negara dan tidak boleh ikut aktif dalam politik. Jadi kalau lihat seperti itu, ya Presiden kebetulan ini kan tahun-tahun politik ya, dan Februari akan ada pemilu, ya makanya diminta supaya tetap netral. Netralitas TNI rasa-rasanya selama ini sudah berjalan. Dan jangan lagi ketika ada event pemilu seperti ini masuk lagi dalam aktivitas politik yang sebetulnya menimbulkan problem. Kalau kamu lihat di masa Orba, sebetulnya problem kita ada di situ sebetulnya pada waktu itu, yang orang lalu mengatakan kita tidak demokratis dan seterusnya. Sekarang demokrasi harus dibuka dan TNI menjaga supaya demokrasi itu berjalan sehat. Dalam pengertian dia tidak boleh aktif, tapi ya menjaga keamanan negara, menjaga kedaulatan negara. Ya. Kan Pak Jokowi juga bilang ya kemarin agar TNI supaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar sebenarnya berbeda pilihan itu tidak apa-apa. Nah kira-kira bentuk sosialisasinya itu kayak gimana sih Bang Don kalau dari TNI ke masyarakat ya, maka itu? Begini, sebetulnya TNI itu tells itself. Jadi dia itu karena dia tidak ikut dalam politik dan dia tidak partisan, maka orang akan percaya ketika orang mengatakan, udah jaga keamanan saja, jaga baik-baik supaya tetap netral. Karena kalau dia menjadi pihak, itu bisa membuat itu jadi tidak aman begitu dalam pemilu. Jadi dia harus tetap netral, ya karena dia juga kan punya aparat sampai ke desa, ada Babinsa itu sampai ke desa-desa. Kalau bisa tolong bantu untuk masyarakat bisa bersikap makin dewasa. Kalah menang itu biasa. Itu slogan, walaupun dalam praktek begitu kalah ya dianggap tidak biasa begitu. Jadi tetapi TNI dengan jaringannya seperti itu harus meyakinkan publik untuk bersikap makin dewasa menghadapi hasil pemilu. Jadi itu tadi, kalah itu biasa, menang itu juga biasa. Jadi jangan merasa orang yang menang mengejek yang kalah, kemudian orang yang kalah ngoyo untuk kemudian mengambil segala cara atau menempuh segala cara untuk harus dinyatakan menang begitu. Gitu. Nah, kemarin juga selain politisasi ini juga membahas mengenai peremajaan dan juga modernisasi alutsista nih Bang Don. Pak Jokowi bilang bahwa APBN sangat terbatas. Jadi ketika TNI memutuskan untuk membeli alutsista harus dipikir dengan baik-baik kebijakannya. Ini kira-kira sebenarnya sepenting apa untuk membeli alat-alat baru alutsista? Ya, negara ini sangat luas. Kita butuh alutsista yang lebih modern. Mungkin mahal, tetapi kan kita juga terbatas anggarannya seperti yang disampaikan oleh Presiden. Dan dalam situasi seperti itu betul-betul harus selektif. Kita bukan negara yang punya uang banyak, walaupun kita tahu sebetulnya negara yang sangat luas ini butuh pengamanan atau alutsista yang mestinya alutsista yang mutakhir begitu. Ya kita baru beli karena kemarin baru beli yang bekas kan. Untuk bisa dapatkan yang baru ada komitmen untuk beli dulu yang seperti sekarang. Ya tetapi intinya adalah harus ada kesadaran kita tentang itu, terutama TNI untuk kemudian membeli betul-betul selektif. Dan kalau bisa usahakan untuk tidak ada kong kali kong untuk kemudian beli sambil kemudian markup harga dan lain-lain. Tapi beli bekas nggak apa-apa nih Bang Don? Karena kan kemarin TNI Udara banyaknya beli pesawat ya, bekas. kemampuan kita masih di situ begitu. Ya orang lalu merasa bahwa jangan-jangan ada sesuatu apa begitu di belakangnya. Tapi ya kita juga harus realistis. Kalau memang seperti itu ya begitu. Tetapi tetap harus kritis untuk melihat apakah bekas ini masih bisa dipakai atau malah jadi beban. Kalau jadi beban ya menurut saya harus diteliti lebih jauh kenapa kemudian kita membeli itu gitu. Oke, nah selain 3 headline ini juga kita akan membahas nih Bang Don yang menjadi editorial di Media Indonesia ya mengenai produk lokal terjungkal. Ini kan juga masih menjadi pembahasan dari berminggu-minggu lalu ya Bang Don, terutama untuk para konsumen nih, karena kan akan ada pembatasan barang impor dan juga pembatasan harga dari e-commerce ini. Ini bagaimana nih Bang Don sebenarnya kebijakannya? Ya memang ini soal gagasan membatasi ini memang banyak catatannya. Pertama kita berhadapan dengan arus yang memang sudah seharusnya. Arus dalam pengertian e-commerce itu sudah seperti jadi hal yang sangat dekat dengan kita.
bayangkan orang kita itu sudah lebih banyak membeli lewat e-commerce daripada membeli di darat atau offline kan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, tapi survei memperlihatkan shopping on social media ini 4 dari 5 orang itu sudah shoppingnya itu lewat e-commerce. Lalu kemudian e-commerce ini kemudian atau barang-barang termasuk barang-barang impor itu kemudian nunggang di e-commerce ini, lalu kemudian orang-orang kita membeli di situ dengan harga yang murah. Lalu dengan harga murah, barang impor dengan kualitas yang bagus, mereka banting harga, ada dumping, ada kemudian tentu itu menimbulkan problem. Bagaimana impornya? Kan pintu itu kan yang bisa dicegah. Kenapa bisa semurah itu begitu ya? Kenapa harus semurah itu? Itu hal-hal yang mestinya sekarang harus dilihat. Makanya Presiden mengatakan ini ada kolonialisme baru. Tetapi ya kita nggak bisa cegah. Internet of Things itu adalah berkah ketika kemudian semuanya serba praktis. Membeli praktis. Dan begitu cepat peningkatan pembelian lewat e-commerce ini, sampai-sampai kita tiba-tiba tidak sadar pasar Tanah Abang sepi. Sampai-sampai kita tidak sadar sejumlah pasar grosir itu sepi. Toko itu sepi. Dan barang-barang itu kemudian orang bisa peroleh lewat e-commerce ini, platform-platform sosial media. Dan itulah yang kemudian jadi soal, dan kita melihat bagaimana Presiden mengeluhkan lambannya regulasi. Tetapi tentu juga menjadi persoalan regulasi seperti apa. Karena ini problemnya bukan hanya problem produsen, tapi juga problem konsumen yang juga sudah merasa nyaman dan enak memanfaatkan ini kan. Apalagi transaksi e-commerce juga semakin melakukan meningkat, transaksi seperti itu, semuanya serba murah, tidak perlu ada ongkos kirim, duduk-duduk di rumah, tidak perlu ongkos pergi kemana-mana. Tenaga keluar ya Bang Don. Tidak ada jalan untuk pergi kemana-mana, semua barang bisa dengan mudah untuk sampai. Hal-hal seperti itu kan kenyamanan konsumen. Tentu memang sekarang harus dipikirkan soal produsen. Di editorial Media Pagi ini bilang bahwa ya itu pembatasan itu juga harus dipikirkan. Kalau kemudian pembatasan ini kemudian berdampak juga pada produsen kita tidak bisa masuk ke platform asing gitu, itu juga akan memukul. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan lebih baik. Walaupun kita tentu sepakat bagaimana melindungi produsen dalam negeri. Tetapi kalau situasi seperti sekarang, kalau kita tidak kuat, itu bisa jadi utopis. Dalam pengertian, kalau kita tidak bisa membatasi masuknya barang-barang itu, tidak bisa membatasi masuknya barang-barang lewat jalan tikus, tidak bisa membatasi bagaimana kong kaling kong masuknya barang impor itu masuk ke gudang-gudang e-commerce itu tidak bisa kita atasi, itu problem terbesarnya. Oke, baik. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, produk lokal terjungkal, pemirsa. Produk lokal terjungkal. Presiden Joko Widodo secara terbuka kembali mengungkapkan kegelisahannya terkait nasib produk dalam negeri. Mantan wali kota Solo tersebut khawatir dengan semakin masifnya produk impor yang diperjualbelikan secara mudah kepada konsumen di perdagangan elektronik atau e-commerce. Menurut Joko Widodo, apabila situasi ini terus dibiarkan, masyarakat Indonesia bakal dijajah secara ekonomi. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengajak rakyat Indonesia menjadi produsen ketimbang hanya sekedar konsumen demi menghindari praktek kolonialisme era modern. Di satu sisi, pernyataan Joko Widodo memberikan sinyal kepada publik apabila pemerintah ingin membatasi masuknya produk impor ke pasar domestik secara langsung melalui e-commerce. Apalagi sejumlah kalangan menyarankan pemerintah melarang semua produk impor di bawah harga 1,5 juta rupiah untuk dijual di e-commerce. Dengan wacana tersebut, diharapkan pelaku usaha lokal tidak terus dirugikan dan bisa bertahan di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak sedang baik-baik saja ini. Apalagi kalangan pengusaha dalam negeri mensinyalir produk-produk impor tersebut, terutama yang berasal dari China, dijual di bawah harga pokok produksi. Kalau terus dibiarkan produk lokal, baik dari industri besar maupun UMKM, menjadi tidak bisa bersaing dalam menghadapi serbuan produk impor. Buntutnya, angka pengangguran bakal semakin besar yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun
akibat tak punya pendapatan. Belum lagi daya beli masyarakat selama setahun belakangan ini sudah terpukul akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi pada September 2023. Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu, apakah dengan membatasi produk impor murah di e-commerce bisa segera menyelamatkan produsen lokal atau UMKM dari keterpurukan? Seharusnya pemerintah juga perlu mempertanyakan, mengapa selama ini harga jual produk dalam negeri relatif mahal walaupun kualitas produknya relatif sama dengan produk impor. Pemerintah mungkin bisa berdalih murahnya harga produk impor akibat politik dumping atau jual murah yang dilakukan negara pengekspor seperti China. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dijadikan alibi untuk mengatakan produk lokal boleh menjadi lebih mahal. Hingga saat ini, kalangan pengusaha baik lokal maupun asing yang berusaha di Indonesia masih mengeluhkan praktik ekonomi biaya tinggi seperti premanisme yang belum juga berhasil diatasi pemerintah saat ini. Bahkan premanisme ekonomi yang salah satunya berbentuk permintaan komisi kepada pengusaha lokal dan UMKM justru seringkali dilakukan aparat pemerintah. Jika ingin menggenjot penggunaan produk dalam negeri berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, langkah yang dilakukan pemerintah seharusnya juga fokus pada upaya untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi. Bukan hanya menyalahkan produk asing yang masuk ke Indonesia dengan harga murah, sebab kalau negara pengekspor melakukan tindakan balasan dengan membatasi masuknya produk asal Indonesia, pengusaha lokal pun bakal gigit jari. Sebaiknya pemerintah segera menyelesaikan problem industrialisasi di Indonesia secara menyeluruh dan tidak parsial. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda dan akan mengingatkan Anda kembali untuk berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Tetaplah bersama kami. Polusi berdampak pada kesehatan. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia dan Bang Don untuk membahas lebih lanjut nih mengenai produk lokal terjungkal ini. Kita juga sudah terhubung dengan peneliti Indef Nailul Huda. Selamat pagi Mas Huda. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas Huda, ini kita akan membahas nih Mas Huda mengenai regulasi impor ya untuk membatasi di penjualan e-commerce. Kan kemarin Pak Jokowi juga mengatakan bahwa predatory pricing ini juga menjadi bahaya di Indonesia karena barang-barang impor menjadi murah di sini. Bagaimana nih Mas Huda kira-kira pemerintah bisa menanggapi ataupun mencegah, memperbaiki juga regulasi ini? Ya, pertama kita apresiasi kemarin bahwa sudah keluar Permendak terbaru yang memang bisa membatasi barang-barang impor, terutama yang mereka dijual langsung oleh penjual yang ada di luar negeri sana gitu. Nah, tapi masalahnya kan bukan itu saja kan. Masalah yang terjadi yang cukup kompleks itu juga barangnya sudah ada di dalam negeri dan itu dijual oleh seller lokal gitu kan. Dan itu jumlahnya banyak, Mbak. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Ini tidak bisa dipakai untuk dengan pembatasan tadi di bawah 1,5 juta itu nggak boleh impor gitu kan. Karena jujur ini banyak sekali barang-barang yang ada di e-commerce yang saya rasa itu banyak juga barang-barang yang sifatnya ilegal gitu kan. Contohnya saja gitu kan. Ada banyak barang-barang yang dia makanan tapi nggak berlabel halal dan sebagainya. Nah, ini kan perlu tentu kebijakan yang komprehensif gitu kan. Yang komprehensif yang dimana itu dibutuhkan komitmen juga dari pelaku atau platform e-commerce gitu. Nah, salah satunya melalui tagging barang-barang mana sih yang impor, barang-barang mana yang dia produk lokal. Nah, itu harusnya dilakukan
oleh platformnya. Nah, di situ kalau saya magang belum dilakukan oleh platform ataupun ada peraturan yang harus memaksa platform melakukan hal itu. Baik. Mas Huda, Presiden kan juga menegaskan nih agar Indonesia menjadi negara produsen. Tapi apa yang harus dibenahi agar produksi Indonesia bisa meningkat dan juga secara kualitas serta harga ini bisa bersaing dari barang-barang impor ini? Ya, kalau secara kualitas sebenarnya kita nggak kalah saing, ya. Tapi kalau secara harga iya, gitu. Nah, salah satunya kan karena ya skala ekonomi lah ya. Skala ekonomi juga berpengaruh. Kemudian yang saya perhatikan juga biaya transportasi juga masih tinggi gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau kita mau beli barang dari Flores gitu kan, itu jauh lebih mahal ketika kita kirim barang dari China gitu. Ya kan? Nah, ini yang jadi salah satunya tadi ekonomi yang biaya tinggi gitu. Karena dari sisi transportasinya juga relatif mahal gitu kan. Bukan hanya dari tarif infrastruktur ya, tapi banyak sekali pungli-pungli dan sebagainya yang itu rata-rata ya bisa terjadi di pelabuhan dan sebagainya. Nah, kita kan kemarin lihat ya, ada video yang dia pungli di Jakarta Utara gitu kan, dan itu yang menyebabkan biaya ekonomi kita tinggi dan kita nggak bisa bersaing secara harga dengan barang-barang impor. Iya. Dan sebenarnya kan barang-barang impor ini dari Tiongkok khususnya misalnya, ini kan juga banyak barang-barang yang sebenarnya barang dumping, barang yang sudah disimpan di gudang, yang kemudian menjadi ilegal di sana, baru masuk ke sini menjadi legal. Nah, kira-kira untuk membatasi hal itu butuh stakeholder siapa saja yang dilibatkan, Mas Huda? Ya, jadi kalau kita lihat, ya Mbak ya, dumping ini kan harus kita selidiki terlebih dahulu gitu kan. Yeah. Nah, kalau memang terbukti dumping, itu kita bisa kenakan sebenarnya impor barang khusus. Jadi impor konsumsi khusus, impor barang konsumsi khusus yang itu juga sebenarnya dilakukan di India. Jadi banyak praktik sebenarnya untuk bisa meminimalisir lah barang-barang impor yang memang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Tadi kalau misalkan di Cina itu semua barang yang dijual di barang e-commerce itu harus ada sertifikasi seperti BPOM, seperti labelisasi Mandarin ya, huruf Mandarin. Kemudian mereka juga harus mencatatkan ini impornya dari mana gitu. Nah, di India itu ada kebijakan pajak konsumsi khusus untuk barang-barang impor yang ada di e-commerce. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan gitu kan. Tinggal pemerintah mau nggak nih gitu kan. Karena ini jujur kalau saya lihat juga ada praktik seperti ya Cina ini kan banyak produksinya Mbak ya. Ketika dia permintaan dalam negerinya turun, mereka otomatis kan harus mengekspornya kan. Nah, ini kadang pemerintah sana tuh membantu ya kalau dia bisa mengekspor, dia diberikan insentif per barangnya. Nah, makanya harganya lebih murah gitu. Nah, ini yang mungkin harus diteliti dan bisa diberikan kebijakan seperti yang dilakukan oleh India, memberikan pajak impor barang konsumsi khusus. Oke, berarti pajaknya juga harus diteliti lagi ya Mas Huda. Nah, kalau kita bicara soal kebijakan di Permendag 31 nih ya, yang membatasi harga barang online ini, idealnya angkanya berapa Mas Huda? Karena kan masyarakat Indonesia kan juga sebenarnya spend duit di e-commerce rata-rata kan 200 hingga 500 ribu per bulannya. Nah, kira-kira untuk membatasi barang impor itu, ada nggak angka ideal yang harus dijual di e-commerce barang-barang impor ini? Ya, sejujurnya sih kalau pun pemerintah menetapkan 1,5 juta ya, jadi di atas 1,5 juta belum berimpor secara langsung. Tapi sejatinya bisa juga dengan yang mereka dibatasi dengan maksimal dalam waktu berapa. Nah, ini yang dilakukan juga di Cina Mbak. Jadi di Cina itu dia untuk membeli barang impor dari e-commerce, dia ada batasannya. Misalkan 1 tahun dia maksimal 10 juta gitu. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Oke, baik kalau begitu. Berarti butuh regulasi yang lebih tegas lagi dan juga mengenakan pajak juga untuk barang-barang impor ini ya, Mas Huda? Iya, jadi
pembatasan ini Mbak bisa dilakukan sebenarnya. Jadi satu akun itu dia maksimal 10 juta dalam setahun gitu untuk mengimpor langsung dari e-commerce gitu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah asalkan ya ada komitmen dari platform, dari pemerintah juga untuk melakukan kebijakan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Nelo Huda sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Mas Huda. Oke, Bang Don menanggapi informasi dari Mas Huda tadi ya. Sebenarnya mungkin impor tetap dibolehkan tapi dibatasi, misalnya per tahun 10 juta gitu. Nah ini kan dibutuhkan komitmen yang keras dari pemerintah. Ini bagaimana Bang? Iya, lingkarannya cukup panjang, Gemma. Jadi kita kan lihat di e-commerce itu adalah hilir sebetulnya. Di hulunya adalah bagaimana izin impornya, bagaimana kita mengawasi impor ilegalnya, bagaimana kita mengawasi kong kaling kong antara importir dan petugas. Bagaimana kita menjaga pelabuhan-pelabuhan tikus itu. Jadi begitu banyak. Jadi barang itu tidak tiba-tiba muncul di e-commerce, kira-kira begitu. Makanya kita harus beresin di situ gitu. Kalau kita tidak mau dijajah, mulai di situ beresinnya. Sekarang kalau dibatasi harga misalnya 1,5 juta yang boleh masuk ke platform gitu misalnya. Ya dia jual 1.499.000 rupiah. Kan masih di bawah 1,5 ya? Masih di bawah 1,5. Praktisnya sebetulnya 1,5 kan gitu kan, bahkan mungkin lebih. Jadi hal-hal seperti itu kan harus betul-betul diperhatikan. Kembali lagi adalah bahwa pedagang itu selalu pintar untuk memanfaatkan platform penjualan ini, tahu betul data tentang kita gitu, tahu betul selera dari publik, tahu betul selera dari konsumen, dan kemudian mereka mendatangkan barang-barang itu, dan kebetulan kita ini kan lagi demam untuk hal-hal seperti ini, jadi itu bisa termanipulasi sedemikian rupa, lalu kemudian menciptakan semangat pembelian lewat online, dan memang itu sangat praktis. Ya udah, kita ada di situ. Perlu betul regulasi, tetapi untuk mengatakan bahwa kemudian dengan begitu kita terlindungi, misalnya produsen terlindungi, itu rada utopis kalau misalnya berbagai hal di hulunya itu tidak diselesaikan, tidak dicermati. Sebab pertanyaannya, kenapa begitu banyak memang barang impor yang ada di situ? Tadi Gemma bilang ada dumping, ada barang bekas yang kemudian mungkin sudah masuk ke sini, tapi kenapa semua itu ada di situ gitu? Kalau itu masih terbuka ruangnya, maka ya seperti kata Presiden, kolonialisme modern lewat jualan seperti ini bukan hal yang sebetulnya jangan terkejut baru sekarang gitu. Kita bicara tentang disrupsi itu 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan sekarang nyatanya seperti itu. Makanya kita tiba-tiba misalnya, ini data ya, dagang turun jualan langsung itu ya, omset online itu betul-betul mengganggu. Ada pengakuan di Pasar Senen misalnya omsetnya turun 50%. Itu sebuah penurunan yang sangat besar. Bahkan pedagang mainan terus juga mengaku turun sampai 40%. Nah, lalu itu yang ada di offline kan. Tetapi kemudian ketika kita lihat di online, dia bersaing dengan barang-barang impor. Ini kan memang malapetaka. Betul-betul sangat serius memang untuk memperhatikan ini. Bagaimana caranya produsen terbantu, terlindungi, tapi juga konsumen tidak boleh terganggu gitu. Tidak boleh terganggu. Sekarang coba Gemma bisa lihat, kamu kan pelakunya, misalnya konsumen ya Bang Don ya, konsumen yang kemudian merasa mudah barang-barang merek yang impor yang kemudian diperoleh kalau kita belanja langsung itu dulu mahal, sekarang lewat situ kamu tidak perlu buang biaya untuk jalan, jadi murah, dapat brand. Ya orang konsumen merasa diuntungkan. Belum tadi kalau bakar duit tadi dari pricing ya, kalau ada banyak promo, banyak diskon. Sekarang memang semua platform online yang jualan itu kan memang banyak yang bakar duit duluan. Bahkan ada yang jatuh karena kemudian duit yang dibakar sangat banyak. Lalu kemudian belum tentu dapat profit begitu. Hal itu sudah kita lihat di mana-mana. Tetapi kan ada platform-platform besar yang kita lihat eksis begitu. Dan kalau kita lihat trennya di Asia Tenggara itu diduga pada atau diperkirakan pada tahun 2023 ini akan ada 95 miliar perdagangan online ini, segitu omsetnya. Jadi sebegitu besar sebetulnya, 9 miliar US dollar. Dan itu naik dari tahun ke tahun. Sama seperti ketika kita tadi ngomong data, begitu banyaknya pelaku atau konsumen seperti kita membeli lewat e-commerce. 86%
naik ya, itu data tahun lalu gitu. Kalau sekarang bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke, baik Mbak Don, kita tahan dulu, kita masih akan lanjut tapi akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita juga akan mengundang Anda kembali untuk berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Langsung kita akan menyapa para pendengar editorial pada pagi ini. Yang pertama ada Bapak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Uni Bima, dan selamat pagi Bapak dan Koko Salamun ya. Salam sehat. Selamat pagi Pak John. Gimana Pak John tanggapannya mengenai ini? Ya, ini tema yang dibedah oleh editorial pagi hari ini kan sesuai dengan curhatan sambutan pidato Bapak Presiden kemarin di HUT TNI. Ya, tidak mau lagi kita dijajah gitu. Jadi gini, saya ada cerita sih gini masalah barang produk impor ini. Ya, saya punya kawan orang Jepang. Dia bilang orang Indonesia tidak ada yang kaya. Dia bilang, kenapa? Semua barang dalam rumah dia, kalau AC, mobil, yang dalam lingkungan orang kaya, tak ada barang produk dia yang dipakai dia kata dia. Karena hidupkan AC buatan luar, tengok jam buatan luar. Jadi semuanya buatan luar. Jadi kalau kemarin Bapak Presiden cerita itu, coba kalau ini yang kayak kemarin yang beli dia harga kecil-kecil baju dibeli dia murah-murah aja. Cuma kalau kemarin dia bilang itu segitu banyak itu, saya rasa itu produk tidak ada yang pakai produk lokal saya rasa. Yang Bapak Presiden pidato itu, pejabat itu saya tidak ada yang pakai produk lokal. Paling produk lokal sedikit aja persentasenya. Jadi yang kalau ini ya dari atasnya dulu, baru masyarakat bisa mengikuti. Gitu. Kalau produk lokal saya rasa tidak bisa lagi dibendung. Produk impor tidak bisa lagi dibendung saya rasa. Baik Pak John, sudah kami tangkap poinnya. Memang banyak sekali barang-barang impor yang kita pakai sehari-hari ya. Kita akan beralih ke Pak Peter dari Palu. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi, Bang Don. Pagi, Bos. Pagi, Pak Peter. Begini, Pak. Saya silakan, Pak ingin Peter. memberi sedikit pandangan. Produk lokal terjungkal itu kenapa? Itu karena adanya perdagangan global. Biasanya kita kan perdagangan lokal. Sekarang pertanyaan besar harga jual. Itu barang itu. Harga jual itu terdiri dari biaya produksi dan biaya transportasi, kurang lebih begitu. Kita kalah bersaing di situ. Kita punya harga tidak kompetitif. Sekarang kita tanya diri kita, kalau barang itu diproduksi secara mesin atau masih tenaga kasar, atau gabungan mesin dan tenaga, berarti manusia, etos kerja di sini yang perlu dipikirkan. Karena begini, saya ada contoh di lapangan. Satu ketika saya dengan orang Filipina meninjau proyek yang sedang berjalan ini terkait dengan produktivitas dan etos kerja. Saya tanya, kenapa duduk? Orang Filipina tanya, why they are sitting? Saya tanya begitu, kenapa kamu duduk? Dia bilang sakit kepala. Tapi satu orang sakit kepala, dua orang yang menemani. Berarti ini etos kerjanya kurang sekali. Dan ini tenaga lokal, kalah dengan tenaga dari luar pulau. Artinya kita lihat bahwa kita harus koreksi diri. Kita punya biaya produksi mungkin mahal.
sebenarnya kita bisa memangkas yang dari luar itu harganya, kita bisa bersaing karena kita di dalam negeri asal ada prasarana transportasi yang baik yang mendukung jalannya, jembatannya, pelabuhannya, dan juga lapangan terbangnya, airportnya. Ini yang sedang dipacu oleh pemerintah membangun itu karena prasarana transportasi adalah urat nadi ekonomi. Kalau kita bisa memangkas biaya transportasi, kita bisa bersaing. Kenapa harga jual dulu semen di Papua itu 500.000, kita cuma 50.000? Karena transportasi. Kenapa harga bahan bakar itu sangat tinggi di Papua dengan dibanding di Jawa, di Pulau Sulawesi? Itu juga masalahnya di situ, di transport. Jadi kita memang harus mendukung pembangunan transportasi karena itu investasi jangka panjang supaya harga jual itu bisa murah dipangkas sehingga kita bisa bersaing. Ini ujung-ujungnya kan harga jual. Kita pembeli selalu mencari yang mudah dan murah. Itu belanja online di TikTok karena memang begitu. Ada yang free ongkir. Kita cuma duduk-duduk di rumah, langsung datang barang, bayar pakai online. Oke, Kan gampang. baik. Pak Peter, sudah kami tangkap Jakarta. poinnya. Memang Terima banyak kasih. faktor ya yang membuat produksi banyak menjadi sekali. mahal, terutama infrastruktur ya. Iya. Terima kasih, Iya. Pak Peter. Terima Kita kasih. akan beralih ke Pak Biom dari Mataram. Selamat pagi, Pak Biom. Selamat pagi, Mbak, sama Bang Dion. Mbak Ya, Kemal, silakan, selamat Pak pagi. Biom. Selamat pagi, Metro. Baik, makasih. Jadi begini, Mbak Kemal, Bang Dion. Presiden memberikan statement tentang adanya kapitalis nyelip terhadap perdagangan ekonomi rakyat. Saya sekarang kok menjadi menarik Presiden berbicara kapitalis. Tumben nih Jokowi bicara kapitalis. Persoalannya adalah kalau kita bicara kapitalis dalam konteks nyelip perdagangan rakyat, ini seluruh produk Indonesia yang notabene mercusuar itu adalah produk neolib kapitalis. Jangan kita bangga ketika ada kereta api hebat, lalu Jokowi memancarkan perannya bahwa inilah Indonesia. Ini menjadi PR besar bagi Republik kita. Persoalannya begini, Mbak sama Bang Dion, Bang Don. Rakyat harus dijadikan raja di negerinya, bukan menjadi budak di negerinya. Nah, maka negara harus hadir untuk membuka akses lapangan kerja bagi rakyat dalam segala aspek kehidupan tentunya. Sehingga rakyat Indonesia menjadi raja di negerinya. Itu satu, PR bangsa ini. Sehingga Presiden ke depan menjadi PR-nya adalah bagaimana pembangunan Indonesia yang berkeadilan, yang merujuk kepada ketentuan filsafat berdasar negara kita Pancasila. Ini satu. Lalu yang kedua, jangan heran Pak Jokowi, jangan memutus rantai persoalan perdagangan. Ini kan persaingan usaha. Ketika sekarang usaha kita, anak bangsa ini menjadi bersaing yang karena rakyat ini miskin. Dia tidak mampu memberi produk lokal yang begitu mahal. Misalnya batiknya Pak Jokowi, harganya ratusan juta, bisa gak rakyat beli? Atau Mbak punya pakaian yang hebat, bisa rakyat gak beli? Nah, dengan proses digital ini harganya murah, sederhana, dan cepat nyampenya. Nah, itu kedua. Lalu yang ketiga, sebenarnya produk lokal juga diuntungkan. Lewat medsos ini, mereka tidak cari lapak-lapak di tempat perdagangan, misalnya di Tanah Abang, Senen, dan lainnya. Tapi lewat medsos, mereka bersaing. Nah, sekarang produk lokal harus melihat kenapa sih lewat medsos ini bisa begitu. Ini harus segera katakan stakeholder untuk mencari solusinya. Jangan dipotong begitu. Lalu ini dikatakan kapitalis. Kalau kita bicara kapitalis, Mbak sama Bang Don, semua ini kapitalis. Diolip ini. Oke, baik Pak Biom, sudah ditangkap dengan baik 3 poin besarnya. Oke, baik, terima kasih Pak Biom. Oke, Bang Don, sudah ada 3 penelpon, semuanya memiliki insight masing-masing yang menarik ya. Tadi Pak Biom mengatakan bahwa Indonesia ini nggak menjadi raja di negerinya sendiri, SDM-SDM-nya, karena sudah banyak pekerja dari luar negeri begitu. Bagaimana cara meningkatkan SDM lokal ini agar produsennya juga lebih murah ya, gitu? Kita perlu bicara berjam-jam atau ada pembicaraan yang lebih lama tentang ini. Tetapi kan waktu kita sangat pendek. Tapi betul bahwa problem kita kan problem kualitas SDM. Sebetulnya e-commerce ini memberikan level playing field yang sama bagi siapapun, yang setara.
ini seperti ya siapapun bisa masuk, termasuk kita gitu, termasuk orang-orang kita. Problemnya kan begitu main bola, ini seperti sebuah lapangan sepak bola ini marketplace nih. Begitu main bola, ada yang bisa ngegol, ada enggak gitu. Karena kualitas pemainnya kan. Yeah. Dalam perdagangan di e-commerce ini ya sama, yang kita alami adalah bahwa di situ kemudian menimbulkan persaingan. Persaingan itu lalu kemudian mereka yang punya kualitas bagus tapi harga murah, ya itu yang akan menang. Sementara mereka yang kualitasnya jelek, apalagi harganya tinggi dan mungkin juga kualitasnya bagus tapi harganya tinggi, itu bisa kalah. Kita itu kira-kira ada di situ problem kita gitu. Tapi tentu tidak semuanya. Banyak sekali pedagang kita yang sangat kreatif dan bisa menghasilkan hal-hal yang kualitasnya bagus. Tapi itu kembali lagi tetap kalah bersaing dengan Cina gitu. Tetap kalah bersaing dengan Thailand. Bisa kalah bersaing dengan Filipina. Barang-barang itu ada untuk jenis barang yang sama. Orang akan bicara, oke sama ya dengan Indonesia. Tapi kemudian harga dia lebih murah Rp1. Dia beli yang lebih murah gitu. Nah itu berarti kita sudah bisa memanfaatkan lapangan sepak bola yang sama ini dengan aturan yang sama, tetapi kita kalah, tidak bisa ngegolkan karena kualitas kita. Kembali lagi tadi urutannya itu adalah bagaimana kualitas SDM, kemudian seperti kata Pak Peter, bagaimana urusan logistik kita, transportasi, lalu kemudian bagaimana urusan produksi, biaya produksi yang oleh editorial hari ini mengatakan ya sebetulnya bukan soal pembatasan atau pengaturan di situ, tetapi bagaimana memangkas berbagai komponen yang membuat high cost ekonomi yang kemudian ketika kita mengeluarkan sebuah produk harganya terlalu mahal. Mungkin kualitasnya sama tapi harga kita lebih mahal dan itu kalah, apalagi misalnya kena barang dumping dari Cina, apalagi misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang membakar uang lalu kemudian jual dengan harga murah, berspekulasi yang oleh Pak Jokowi bilang harganya semula 5.000 katanya. Tiba-tiba dia bisa jual 500.000 atau 5 juta. Dan kemudian kita tidak sadar uang kita untuk belanja di situ banyak. Apalagi pemain di Indonesia ini atau publik kita itu sangat keranjingan untuk membeli lewat barang-barang online kan. Jadi hal-hal itu lingkarannya tidak pendek gitu. Tetapi memang jangka pendek adalah membuat peraturan. Sehingga ketika bermain di situ wasitnya pemerintah itu betul berlaku adil dan bisa melindungi para produsen kita. Melindungi para produsen tapi juga tidak boleh merugikan konsumen karena konsumen juga diuntungkan oleh platform-platform ini gitu. Ini tidak mudah tetapi harus, kata kunci dari Pak Jokowi kan atau dari Presiden kan, jangan sampai ini kita dijajah oleh kolonialisme baru, masuknya barang-barang impor, lalu kemudian itu menjadi kesukaan kita dan kita tidak bisa menghadapi ini, lalu kemudian produsen kita kemudian tidak bisa dapat apa-apa, kira-kira gitu. Baik, Mbak Nun, kita masih akan lanjutkan mengenai produsen tadi, bagaimana logistik dan juga menekan dari harga barang, dan pemirsa kita akan kembali saja dari berikut ini. Pemirsa, kita sudah di penghujung segmen dan kita akan membahas nih Bang Don mengenai transaksi e-commerce ini kan kecenderungannya tiap tahun ini menaik ya. Kayak di tahun 2022 ini transaksinya sudah mencapai 476,5 triliun. Naik 18% dari 2021 dan ada kecenderungan lagi dari data Google ini ya akan menyentuh 1.100 triliun. Berarti kan akan ada jeda 400 triliun. Nah kira-kira dengan ada kenaikan seperti ini tiap tahun kita kan nggak akan bisa menarik mundur kembali kebijakan ini. Bagaimana caranya ya, itu kenaikan yang sangat dramatis, fantastis sebagai sebuah pasar itu sangat besar. Tapi ini kan seperti kata Gemma, ini tidak ada lagi jalan mundur. Kita hanya bisa ikuti proses ini. Dan bagaimana proses ini tidak melibas kita gitu, tidak melibas produsen kita, tidak melibas UKM kita, kan itu concernnya Presiden. Dan kita kemudian menunggu aturannya. Aturan yang sekarang mau dikasih tahu, diterapkan itu adalah nanti akan ada batas harga yang bisa masuk ke platform, yang bisa dijual di situ 1,5 juta atau berapakah gitu misalnya gitu. Ya karena mungkin ikut sesuai dengan daya beli kita yang tadi Gemma bilang rata-rata orang belanja satu bulan itu 500. Dengan ketentuan 1,5 juta kita berharap orang bicara beli barang murah di situ, bukan barang mahal yang kemudian membuat uang kita itu lari keluar begitu. Ya kembali lagi
kalau kita lihat kecenderungan ini tidak ada jalan mundur, kita tidak bisa lagi memutar mundur jarum jam. Itu ada beberapa yang harus kita perbaiki. Pertama, kualitas produk kita gitu. Kualitas produk ini ditentukan oleh ongkos produksinya. Dan begitu juga harga. Harga itu ditentukan oleh ongkos produksinya. Ongkos produksi sering ditentukan oleh apakah ada ongkos perizinan di sana, ada ongkos premanisme di sana, ada ongkos tertentu lagi yang kemudian suap menyuap di sana, ongkos apa lagi yang mestinya tidak boleh ada sehingga kita bisa bersaing. Kalau hal-hal seperti ini masih ada, ya jangan mimpi gitu. Dan kemudian di sisi yang lain gitu kita tahu bahwa konsumen itu ini udah tidak bisa lepas lagi. Sehari-hari kita harus melakukan hal yang sama. Juga mereka tidak boleh dirugikan. Ya bermain di antara itu pemerintah betul-betul harus jeli gitu. Tapi kembali lagi ini harus dimulai dari hulunya karena tidak ada barang itu tiba-tiba sampai di sini kalau tidak ada proses impornya, proses izinnya, proses pelabuhan masuknya dan seterusnya. Tadi ada gagasan untuk dikenakan pajak. Ya kalau harus dikenakan pajak ya harus. Memang seperti itu. Nanti juga akan jadi soal ketika dikenakan pajak barangnya harganya naik. Harganya naik, konsumen juga yang dirugikan. Ya ini dilematis. Tapi apapun cerita, kalau kita sudah tahu filosofi dasarnya adalah bahwa kita harus mandiri, menjadi tuan di negeri sendiri, ya memang harus ada perlindungan. Tetapi perlindungan dalam bentuk yang harus favor untuk semua orang. Favor untuk produsen, favor untuk konsumen, favor juga untuk soal impor gitu. Karena kita juga punya produk tertentu yang mungkin masuk di platform asing. Kalau dia kemudian ban di situ, ya kita juga harus menanggung risikonya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah dan kita berharap penyelesaiannya arif untuk semua pihak. Jadi ya kembali lagi tidak mudah. Tidak semudah seperti yang kita bicarakan, tetapi bukan tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih Bang Don. Berarti memang dibenahi bukan dihentikan sepenuhnya operasinya. Terima kasih. Itu utopis kalau untuk menghentikan. Oke, baik. Pemirsa, memang tidak mudah untuk membenahi penjualan impor di Indonesia, tapi kita harus berusaha juga dan juga menunggu respon dari pemerintah untuk mengatur regulasi yang lebih tepat untuk mengatur masuknya barang impor ke Indonesia. Dan demikianlah editorial untuk hari ini. Saya Gemma Tanjung. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.